jarak 20 meter, temen yang udah start, yang udah naik di atas yang ganti saya seat. Gak lama lagi saya baru jalan 20 meter, itu kejanggalan itu. Kren itu patah, ambruk ke bawah. Itu patah tuh udah sampai kayak gini nih. Jadi sampai patah, kabin pun hancur kacanya. Kabin? Ya. Kena juga berarti efeknya? Ya tempat saya duduk, tempat saya bawa pegang-pegang handle. Hukum darat sama laut tuh lebih parah. Darat ya. Hukum laut tuh lebih. Lebih dari darat? Lebih dari darat. Kita tuh nggak harus ngomong asal gitu. Jadi nggak kita misalnya sembarang ngomong itu bisa aja kejadian ya? Bisa. Makanya hukum darat sama hukum laut lebih keras hukum laut. Ucapan kita tuh harus dijaga gitu. Selamat malam, saya Abui dan sekarang kalian ada di Dua Dimensi True Story. Pengalaman yang pernah dialami oleh beberapa orang, entah di darat atau di lautan, adalah suatu pengalaman yang dimana sangat tidak pernah bisa dilupakan. Hal ini pun terjadi oleh seorang narasumber kita malam kali ini yang telah datang, yang bernama Mas Novi. Selamat malam Mas Novi. Selamat malam. Sebelumnya ya, mohon maaf nih, udah datang malam-malam gitu ya sekarang. Udah jam 3:30 ya sekarang ya. Mas Novi aja berarti saya manggil ya. Nopi. Ya, Nopi. Untuk Mas Novi sendiri ya, pengalaman apa aja yang pernah Mas Novi alami? Katanya itu waktu itu kerja di kapal ya. Ya. Itu kira-kira ya detail ceritanya itu kayak gimana gitu Mas? Bisa tolong ceritakan? Ya dari awal perjalanan Dari saya awal, ya dari kerja di kapal gitu. Awal saya kerja di pelabuhan itu di jeti pelabuhan itu buat sandera kapal. Saya perjalanan awal dari situ ya ada kejanggalan aja sih gitu di situ tuh. Pas awal daftar? Iya. Kejanggalan gimana Mas? Saya semacam gimana ya? Gaib semacam gaib gitulah. Semacam gaib? Iya, semacam gaib. Lanjut. Jadi sekilas sekarang pernah lihat ada orang ya tengah malam juga sih ya, tengah malam ya sekitar jam 1 jam 2 ya waktunya saya kerja kan malam. Jadi saya lihat tuh bener orang. Itu Mas ngeliatnya di mana? Di atas kapal. Di anjungan gitu? Ya di buritan. Oh, di buritan kapal ya. Itu di buritan kapal. Ya waktu jam kerja saya jam 1:30 ya mau perjalanan mau ke tempat yang saya bawa ini alat ini. Alat? Emang ya, alat apa itu Mas? Alat semacam kren. Oh, kren. Ya kren kapal gitu. Jadi pas awal berjalannya saya ke alat ini, saya tuh udah lihat gitu. Ini orang nih, tapi bukan ABK. Kalau ABK pasti baju kayak werpak kan? Iya. Nah kalau itu sih dia tuh baju hitam dan saya ikutin. Jadi Mas Novi itu ikutin dia? Iya, saya ikutin dari buritan ke haluan. Saya liatin. Pas saya ikutin itu
dia terus ke depan jalan, saya nggak nyiraukan lah, mungkin kru kapal, entah mungkin kru kapal. Begitu saya sudah naik ke atas kren, si orang ini nih masih ada, masih kelihatan. Di situ tuh terang, Terang. terang. Itu kejadiannya malam ya? Malam setengah satu. Setengah satu. Pas beres-beres di dalam kabin tuh, kabin kren tuh kan ya. Pas saya udah nyalain lampu kren, udah terang, di bawah juga udah terang, masih kelihatan itu nyalain lampu kren. Nggak lama lagi juga saya tungguin, saya sambil kerja, sambil ya fokus ke kerjaan. Tapi saya tunggu, dia tuh nggak ada balik-baliknya lagi. Kalau emang ini kru kapal, Iya. biasanya kalau kru kapal dia kalau jaga di buritan. Iya. Paling kalau enggak sama di haluan paling depan, haluan paling depan. Di ya gak jauh dari jangkar ya. Iya. Kalau di kapal ada jangkar ya. Jangkar ya. Iya, jangkar. Saya sambil kerja itu ya, berjalannya waktu saya kerja. Bukan itu saja sih, saya tungguin tuh nih orang nih kemana gitu. Jadi emang setelah Mas Nope lihat itu dia nggak ada balik-baliknya ya? Nggak ada balik lagi sampai jam 5:30 pagi. Ini orang nih yang pakai baju hitam tapi nggak pakai helm. Entah itu orang, entah itu ya semacam makhluk halus gitu. Ya. Ya saya juga, kita orang awam juga, Iya. entah itu siapa. Ya saya juga banyak berdoa. Nah, jadi untuk kelangsungannya, dan ada lagi di pertengahan. Di pertengahan gimana maksudnya? Ya di pertengahan. Jadi di pertengahan tuh ada kayak bayangan putih Bayangan putih. yang lewat. Nah setelah orang hitam itu tuh, sambil saya kerja itu pokoknya mah ada. Jadi bukan orang hitam satu doang tuh, bukan. Ya. Bukan yang lari yang ke haluan. Jadi ada lagi itu jam 6 lah, Jam 6. jam 6. Ya lumayan masih gelap ya kalau di laut ya. Ya. Udah Pagi. ada kabut ya. Itu pagi. Jam 6. Ya jam 6 pagi. Entah mungkin halusinasi saya sendiri, entah namanya ya terlalu fokus di kerjaan. Tapi sekilas saya lihat dari kapal itu kan ada palka ya, buat Palka. iya, buat isi barang. Oh ya. Ya isi barang curah gitu. Hmm. Isi barang curah. Nah, jadi situ kan ada open deck, close deck. Dia tuh di pas open deck itu yang udah gimana ya, udah terbuka gitu open deck. Dalam palka nih. Iya. Jadi sekilas lewat dia tuh awal ada di depan kabin saya ini, deck depan kabin saya jarak 10 meter lah dari deck ke apa sih, ke kren. Ya. Lumayan jauh lah gitu. Maka kan lebar. Jadi dia tuh adanya di atas deck. Ya berjalan saya kerja saya nggak terlalu fokus ke ini. Pas saya kaget, entah itu pagi entah itu halu, dia tuh lewat di depan saya. Depan. Iya, jadi Jaraknya kira-kira segimana? ke arah mau ke kabin tapi ke atas gitu. Larinya ke atas. Oh ya. Ya, entah itu halusinasi ya, walau alam ya. Ya setelah itu ya saya berhenti itu kerja. Karena sadar dia lewat ya. Ya karena saya takut gitu kan, merasa takut, ada rasa takut siapa gitu. Masa sih ya pagi-pagi gitu. Percaya nggak percaya gitu. Ya setelah itu ya udah pagi,
aman-aman aja sih gitu. Terus nyampe pagi tuh udah tenang-tenang aja. Dan saya juga pas kejadian itu tuh saya berhenti. Jadi berhentinya karena takut. Ya. Saya berhentiin alat. Berhentiin alat tuh karena takut. Jam 6 itu udah setengah 6 tadi saya lihat. Jam 6 saya berhenti karena saya takut. Ya saya juga di atas minta pertolongan, saya berdoa di atas minta jangan diganggu. Emang kalau yang itu tuh jatuhnya kayak makhluk halus di kapal gitu ya? Ya. Semacam jin gitu ya? Ya semacam kayak kuntilanak gitu. Ada di situ? Ada Gak ada pohon, dia nangkring di mana? dia di railing bawah kabin keren. Biasanya di situ. Ya Kalau kayak selain itu penampakan itu, apalagi selain kuntilanak? Kayak pocong tuh ada pocong. nggak ada, saya belum pernah lihat. Yang paling sering itu di kapal itu apa sebenarnya? Yang paling sering tuh gimana ya, kayak aura. Ya kita jalan, kita dari Buritan jalan mau jadi kren tuh ada 4. Kita pegang kren tuh kren nomor 2. Kita mau ke kren nomor 2 aja nih, jalan sambil berjalan ini mau saya kerja nih, di situ tuh kayak ada yang nahan, entah itu apa, tapi di feeling saya pengen balik lagi gitu. Jadi bawaannya kayak pengen cepat selesai atau pengen cepat balik? Bukan pengen cepat selesai, bukan. Jadi saya jalan tuh mau menuju ke kren, mau naik ke kren tuh. Jadi mau jarak 5 meter ke kren tuh berat rasanya gitu. Jalan tuh berat. Rasa beratnya? Ya, yang saya alami itu di daerah Kronjo ya. Daerah Kronjo, Tangerang. Oh iya. Ya, ke Tangerang di PLTU Kronjo. Di PLTU Kronjo kita kerja shift to shift di situ, di tengah laut juga sama kejadian di situ. Itu rasanya berat pas saya jalan tuh, berat pokoknya. Dalam hati minta tuh pengen balik lagi. Kejadian tuh sering setiap malam. Jam 3. Setiap jam 3 seringnya? Jam 3, kadang-kadang ya jam 12 gitu. Cuma agak deketan mas? Iya. Kayak kejauhan kayaknya. Ya sekitaran jam 3 lah, jam 12 ada aja gitu. Buat apa sih ngeganggu gitu. Ya saya minta, ya saya sendiri sih ngomong sendiri gitu Pak. Yang jangan ngeganggu gitu ya. Kata cerita zaman dulu mah bukannya begitu kan. Gimana? Iya, tolong jangan ganggu lagi cari rezeki kan. Oh iya. Ya mau apa, gak usah ngeganggu. Saya punya keluarga juga di rumah, ya kita ngomong sendiri ya, entah itu walaupun ya itu gaib, ya kita ngomong sendiri ya, kita hanya perantara, kita hanya nyerahkan ya yang mau kuasa aja. Memang biasanya untuk hantu-hantu di sana ya, hantu-hantu di kapal khususnya itu emang pernah sampai kejadian nyelakain orang gitu? Pernah ada? Pernah. Ya. Kayak gimana contohnya itu mas? Jadi saya kerja satu kren itu 2 orang. Ya. Waktu saya kerja, kren ini masih normal. Kren 1 di haluan ya. Haluan kan di kren ada kren 1 tuh. 1, 2, 3, 4. Jadi paling haluan lah, paling depan. Awal saya kerja normal aja. Nah berjalan saya kerja terus ya, berjalannya waktu juga saya turun ya, kita kerja shift to shift 6 jam Iya. kita ganti orang lah gitu. Ganti orang. Pas dari situ ganti orang nggak lama lagi juga sih saya turun, saya lihat
ya si namanya si putih itu, si putih yang berjubah putih, Ya. yang ikut-ikut sering ngeliatin orang kerja. Dia jadi emang suka ngawasin gitu ya, ngeliatin. Iya, orang kapal, orang ABK kapal sering bilang begitu. Bang, di sini emang pernah ada ABK kapal, pernah jaga, tapi dia pernah lihat, bang. Ya udah sih bang, biarin aja. Yang penting kan bagi saya nggak ganggu gitu kan. Iya. Saya minta doa, ya doa sih nggak kurang-kurang juga ya. Saya udah pokoknya mah udah diserahin yang di atas aja udah. Nah setelah saya turun itu, saya ngobrol sama kru kapal juga. Nah temen saya nih yang ganti saya nih, yang start dari jam 12 nih, saya turun jam 12 nih. Nggak lama lagi saya turun, saya ngobrol sama orang ABK. Saya pergi ke Buritan, jarak 20 meter, temen yang udah start, yang udah naik di atas yang ganti saya sip. Gak lama lagi saya baru jalan 20 meter, itu kejanggalan itu, kren itu patah, ambruk ke bawah. Air gitu. Enggak, jadi kita bongkar tuh di situ ada tongkang. Oh ya. Ya, kalau kayak di darat kayak ada mobil dump truck. Nah kalau di laut kan ada tongkang ya, Iya. ada buat muatan tongkang. Ya sebutannya gitu ya, kalau di darat mobil, kalau di laut kan tongkang ya. Iya. Jadi dia tuh patah dari, iya dari sling ininya nih, sling wire itu tuh, wire boom. Ya semacam kayak gimana ya? Pokoknya sling wire aja gitu. Sling wire up boom gitu. Yeah. Kalau paham di kren. Dari situ udah putus. Udah putus itu. Jadi dia ambruk. Jadi dia tuh kayak gini nih. Jadi sling bom kesini nih, ini putus. Dari sini ke sini ini putus. Kalau yang buat saya angkat ini aman. Iya. Saya udah turunin juga. Saya lihat tuh, ngelihat tuh udah diturunin juga sama temen tuh udah dari tongkang ke barang. Ada barang kan di bawah tuh, batu bara juga kan. Di bawah tuh ada barang ya, jarak 2 meter lah, jarak 2 meter. Itu patah tuh udah sampai kayak gini nih. Jadi sampai patah. Kabin pun hancur kacanya. Kabin. Ya. Kena juga berarti efeknya. Ya tempat saya duduk, tempat saya bawa pegang-pegang handle stick gitu, handle stick ya. Itu depan mata sendiri. Ya cerita dari teman saya yang ngalamin gitu kan. Setelah Mas Nopi pergi itu Nah, ya. pas ambruknya itu saya kan balik badan nih kan, itu suara apa gitu kan. Saya balik lagi, saya kejar. Dari situ ya udah patah juga ya. Alhamdulillahnya teman saya selamat. Untung nggak ada korban nggak itu kira-kira? Alhamdulillah nggak ada, cuma ada percikan, jadi getaran dari yang namanya bobot puluhan 17 ton. Iya berat. 17 ton. Getaran kayak gimana Ya, itu? dari sling wire itu putus itu kan kekuatan sling wire itu 30. 30 ada yang 25. Setelah saya lihat itu ya cuma percikan kaca aja sih, ke temen tuh. Temen juga langsung, jadi samping nih kayak ada buat duduk. Ya. Ya kabin, kita ada jendela, di sampingnya ada kayak railing, kayak pagar railing gitu, ada greetingnya gitu, kata orang-orang proyek mah ada greetingnya. Kalau tinggi keren, dia tuh ambruk langsung lari ke samping. Dia kalau nggak lari ke samping, dia kena percikan kacanya. Iya. Ya. Itu udah kena juga, udah cuma berapa ya, percikan aja sih, dikit-dikit, cuma darah-darahan dikit doang. Ya, kayak lecet-lecet gitu. Ya,
saya kejar kan, dia udah di atas, turun kenapa? Masih nggak tahan katanya. Shock ya dia. Iya masih susah katanya. Dia juga sambil nyender aja, diem aja. Ya saya bilang banyak-banyak istighfar aja. Kayak gitu. Alhamdulillahnya temen saya bilang kayak gitu, dia ngedenger, ya makin ya minta doa keselamatan yang maha kuasa. Iya. Alhamdulillahnya teman saya selamat, dan orang-orang APK juga sangat beruntung dengan operatornya selamat. Kalau untuk urusan alat dia mau hancur, Itulah yang penting nyawa ya. iya, yang diutamain nyawa, Keselamatan kerja iya, ya. safety. Ya. Karena emang khususnya ini kan Mas Nopi kan kerjanya di kapal ya. Iya, Banyak ini nih pertanyaan awam sebenarnya. iya. Ada nggak ya perbedaan dari misalkan yang ada di kapal, di laut lah khususnya ya, atau di darat gitu, di pegunungan gitu. Hukum darat sama laut tuh lebih parah. Hukum darat ya. Hukum laut tuh lebih Lebih dari darat. Kita tuh nggak harus ngomong asal gitu. Jadi nggak kita misalnya sembarang ngomong itu bisa aja kejadian ya. Bisa. Makanya hukum darat sama hukum laut lebih keras hukum laut. Ucapan kita tuh harus dijaga gitu. Jadi ngejaga ucapan yang jelek-jelek di laut tuh saya juga merasa takut. Iya. Karena fakta gitu. Fakta udah ada orang yang pernah ngalamin. Dan kemungkinan banyak ya. Banyak. Contohnya kayak gimana Mas? Contoh dia orang mancing, ya orang lagi nggak kerja ya. Iya. Dia orang mancing. Dia mancing tuh pusing. Kan? Di kapal yang namanya lagi off kerja, kita paling kegiatan kalau off kerja mancing, dia saking pusingnya nggak dapat, dia ngomong, semoga dapat ikan yang lebih besar dari kapal. Dan itu kejadian, fakta itu ada di bawah kapal itu ada. Ikan apa itu? Entah itu kan harus dibilang paus yang nggak tahu, pokoknya mah dia tuh nyangkut di kail, asli nyangkut di kail, tapi dia nggak mau ngelawan. Ini ikan yang gede nih, yang setengahnya kapal, ya sekitaran lebar panjang 20 meter lah. Itu. Iya kan? 20 meter. Ya. Ya itu namanya kata saya tadi, hukum laut sama hukum darat. Bedanya itu lebih parah hukum laut. Hukum laut ya. Ya. Jadi omongan tuh kita harus dijaga. Itu pernah ada kejadian kayak misalkan tenggelam atau apa gitu, misalkan lagi kerja kecelakaan akhirnya jatuh ke air gitu tuh. Kalau kecelakaan dari room cabin, Baru kabin Ya. seringnya ya. jadi dari atas kren, ya atas kren itu kan ketinggian 12 meter, ada yang 12 meter, 15 meter ya tinggi. Kita room cabin tuh di atas Di atas. 12 meter itu setengahnya, jadi 1 meter bawahnya ke kabin saya gitu. Jadi dari kabin itu yang ruangan saya itu, di ruangan saya tempat duduk saya buat mainin setik itu jatuh ke dalam kotak palka ini, ke isi yang ke barang ini jatuh ke bawah gitu. Ya palka ini kan dalamnya enggak 1 meter 2 meter bang, Terus dalam banget ya. 15 meter ke bawah, 15 meter. 15 meter ke bawah. Iya. Ya pada akhirnya jatuh itu nggak tahu ya, namanya saya lagi istirahat juga, kita habis kerja capek, ya capek sih, capek tangan aja Iya. sih, capek tangan. Yang megang stick itu ya. Ya, dengan stick capek tangan.
tidur bangun kaget dibangunin teman-teman, teman kamu jatuh dari kabin. Ya, bukan ke Palka air, itu ke ya? kotak palka isi Iya, barang palka itu, itu ya. barang batu bara, bahan bakar. Dan isinya itu kan macam-macam ya. Ya, macam-macam. Ada gandum, jagung. Emang sebenarnya kotak palka itu tuh fungsinya buat apa, Mas? Itu buat isi muatan. Si muatan Ya, kapal. iya isi muatan kapal. Hmm, Sama aja kayak di gimana? Di kereta lah, di kereta. Kita isi hopper dulu, dia isi hopper. Cuma kita kan kerja bongkar gitu. iya. Kalau kalau dari ABK, cerita dari ABK, dari hopper dia muat. Dari hopper langsung ke dalam kotak itu isi berapa ribu ton, jadi 10.000 ton satu kotaknya. Satu kotak tuh 10.000 ton ya, ada 5 palka disebutnya kotak, atau itu palka. 5 palka itu bisa masuk 53.000 ton barang. Segitu luasnya ya berarti. Ya, kedalamannya dibilang saya tadi 15 meter itu. Iya. Luas dalam lah. Gimana rasanya sih jatuh gitu. Ya ini temen yang kejadian. Sampai sekarang, dan akhirnya dipotong kaki. Dia hancur. Kakinya hancur. Alhamdulillah kalau kepala, badan cuma hancur ini karena kebentur mendek palkan. Iya. Yang buat nutup si palka itu, karena buat dibuka ya kan, kalau mau dibongkar dibuka dulu nih, dia kabin ini jatuh, kotak kabin di atas ini jatuh ke mendek, jatuh ke batu bara. Itu udah lumayan dalam sih, kita udah bongkar tuh berapa meter ya, sekitar 6 meteran lah. Jatuh dari ketinggian 12 meter ke palka, tambah ke palkanya 6 meter, itu udah berapa? Jadi 2 kali bentur, sekali bentur ke dek, ya langsung ke palka, ke batu bara. Bayang ya gimana, itu makanya kemungkinan buat selamat juga tipis ya kalau masuk. Iya, jatuh gitu ya. pemikiran teman-teman ya, kalau emang ya udah nggak ada, stop jalan, semua off. Di pemikiran Saat itulah ya. berundingan kan, ya udah kayak gini, pegang kepala aja. Dia jatuh tuh udah pegang kepala, dia takut kepala, jadi jatuh kayak gini, jatuh. Jadi alhamdulillahnya kalau kepala enggak sih, Tapi kaki ya. kaki, karena kabin jatuh kayak gitu kan, kaki kan bentur, Iya. kaki bentur, kaca besi. Kaki besinya tebel ya. Nah, stick ini tuh udah bikinan baja stick ini. Kadang ada yang panjang, ada yang pendek dari stick. Entah kena stick handle kran nih, entah kena kabin yang samping kacanya ini, pokoknya samping di ruangan kabin aja udah. Jadi patahnya, remuknya itu kebentur itu. Jadi kebentur 2 kali itu, kebentur sekali itu. Merinding ya gitu ya. Ya dibilang merinding sih. Saya turun ke palka aja, saya perosotan. Karena barang masih tinggi. Iya. Perosotan, cuma pakai celana pendek doang. Gak mikirin apa-apa. Gak pakai sendal juga. Ya namanya teman sendiri. Ya, teman sendiri, nolongin teman sendiri. Kita turun merempat. Kita tolongin. Dan kita pakai kren sebelahnya. Yang ini yang jatuh nih kren 3 nih yang jatuh. Kita angkat kabin nih yang jatuh nih. Kabin tuh kan nggak 1 kilo 2 kilo. Kabin tuh berat, ada 1 ton.
ton yang mainnya di sana bukan kilo lagi Iya, berat itu. berat itu tuh. Berat udah. Ruangan saya, ruangan kabin itu berat. Ya dari situ saya tolongin, dia tuh udah nggak sadar. Pas udah ditolongin, udah saya pecahin kacanya juga, karena yang pecahnya depannya aja, kayak kaca semacam kaca mobil, cuma kaca depannya doang pecah. Jadi samping kan ada jendela ya. Kalau di kabin kan sama kayak mobil juga, ya utarain mobil lah gitu lah, sama kayak mobil. Dari situ saya pecahin sama teman-teman, saya selamatin temen nih yang di dalam, kita keluarin, kita pakai jaring-jaring buat naikin nih orang ke deck, main deck, ke deck ini kapal gitu. Kapal iya, samping Malaka. Ya tau lah kalau lihat kapal lah, pasti paham gitu. Oh, saya dulu pernah ikut kayak berlayar gitu juga sih. Oh, pernah jadi ABK ya? Bukan, kalau saya emang dulu bener event-event nih sih. Oh, Event pramuka dulu. Jadi naik di kapal KRI. Oh, di KRI. Di Ya, Surabaya dulu. ya. Ya kayak berlayar dari Jakarta ke Makassar ke Papua dengan kapal. Oh, kapal angkutan berarti ya? Iya, kapal angkutan ya. Angkutan ini umum. Lebih Maksudnya bukan kargo, angkutan kargo. itu sebenarnya bukan kapal barang. Iya, kapal barang gitu, semacam kapal barang. Kapal untuk tentara khusus ya, itu kalau misalnya dipakai mungkin kalau lagi darurat perang ya. Oh iya. Itu KRI kan. KRI ya, benar. Ya, benar. Itu dulu pernah ngalamin ya. Makanya saya sedikit kebayang jalan cerita Mas Topi. Ya. Gitu Mas. Ya dari situ kerja tuh lemes, semua tim kerja, kita operator sama apa, dan ada koordinator, ada pihak Cipormen, kalau di bahasa di kapal ya, di kapal tuh ada Cipormen, Foreman, asisten foreman, kita beda PT. Kita hanya orang-orang kuli kapal. Kita bukan orang-orang ABK. Kita hanya kuli kapal. Nah, dari situ kita runding bersama. Kita pending kerja. Nah, insiden. Alhamdulillahnya sekarang ya udah berubah. Alhamdulillah kerja ya. Menarik nih ya cerita dari Mas Nopi nih teman-teman. Ya sebelumnya terima kasih Mas Nopi ya. Iya, terima kasih Mas. Sudah mau cerita panjang lebar benar-benar detail ya. Iya. Saya perhatiin ini emang kejadiannya emang yang udah banyak di luar nalar ya. Iya. Dan saya sendiri juga saya alami. Iya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, komen. Terima kasih, saya Anton dan Mas Nopi. Ya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.